Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka perayaan Ekaristi kita dengan Mana Bakti 171. Mana Bakti 171, Saudara mari bersatulah. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Jumat pertama di bulan September ini. Kita diundang oleh Tuhan untuk mensyukuri tentu segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sepanjang 1 bulan yang lalu, dan kita diantar lagi untuk merayakan hari Jumat pertama, di mana kita semakin diajak untuk merenungkan persatuan dan kebersamaan kita, terlebih persatuan dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan lewat bacaan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan reformasi vitae, perubahan hidup yang terus-menerus untuk semakin boleh memperoleh kepercayaan dari Tuhan karena kita memiliki komitmen yang setia dan taat. Sementara kita mensyukuri semuanya itu dan merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini. Utamanya bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, terlebih Alfred William yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 6 September ini. Kemudian juga kita mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bagi saudari kita Gabriela Audrey Karen yang berencana menjalani kemoterapi besok pagi. Semoga lewat kemoterapi yang akan dilaksanakan pada dirinya, saudari kita ini sungguh memperoleh kekuatan dan penyembuhan kembali, dikuatkan dan diberikan semangat, serta mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Utamanya kita mendoakan Ibu Litwina yang telah berpulang 6
bulan yang lalu. Mari kita hening di hadapan Allah, mulai dari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami kenangkan misteri cinta kasih-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Lestarikanlah karya-karya penyelamatanmu dalam perbuatan dan perkataan kami, serta ajarilah kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami semakin memperbarui diri sepenuhnya untuk semakin Kau sempurnakan. Syukur Engkau mengantar kami masuki bulan September pada kesempatan ini. Berkat-Mu sentiasa kami harapkan dan melimpah bagi kami sampai pada saat ini, terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, terlebih yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Juga mereka yang sakit, kami bawa dalam doa-doa kami. Biar dengan campur tangan-Mu Tuhan, mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada melalui orang-orang yang Kau utus untuk menyembuhkan orang sakit, serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu oleh Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Refrain, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan menampilkan hak-Mu seperti siang. Refrain. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Refrain. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Refrain. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi, sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah renungan yang saya ajak kita untuk juga renungkan pada kesempatan ini, untuk sungguh dapat mempunyai kepercayaan karena kita memiliki komitmen. Josephson Institute
salah satu lembaga etika terkemuka di Amerika Serikat memberikan 4 ciri dari orang yang dapat dipercaya, trustworthy, yakni integritas, kejujuran, menepati janji, dan kesetiaan. Integritas berkaitan dengan keteguhan keyakinan dan menghidupinya. Itulah integritas. Ada keyakinan dan keyakinan itu dihidupi dalam seluruh hidup. Kejujuran berkaitan dengan menyatakan yang benar dan sungguh dengan tulus. Menepati janji berkaitan dengan menghormati komitmen yang diikrarkan serta dapat diandalkan, dan kesetiaan berkaitan dengan kesiapsediaan untuk membela keluarga, komunitas, bahkan tanah air. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dipercaya oleh Allah untuk mengemban tugas pewartaan kepada banyak bangsa. Orang-orang Korintus itu juga mendengarkan pewartaan Paulus dan menjadi percaya kepada Allah. Orang-orang percaya itu kemudian berhimpun dan kemudian membentuk apa yang kita kenal sekarang sebagai gereja. Dan gereja itu memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengurus segala hal, terutama mengenai iman, moral, dan sosial. Dari komunitas gereja perdana inilah kita mengembangkan gereja kita sampai pada saat ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengurusi kehidupan beriman dari warga gereja masa itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah gereja sekaligus para pelayannya. Kita melayani satu dengan yang lain, serentak menjadi saksi tentang hidup di dalam Kristus Yesus bagi orang yang belum percaya kepadanya. Dengan menerima sakramen-sakramen yang saya selalu katakan, sakramen itu adalah alat bantu bagi kita untuk sampai pada keselamatan kekal. Kita menerima sakramen dan itu merupakan bagian yang telah kita yakini dan kita percayai. Dan dengan demikian lewat itu kita berharap bahwa seluruh hidup kita sungguh berada dalam kuasa dan kasih Tuhan dan bercirikan orang yang sungguh-sungguh mau percaya sepenuhnya kepada Kristus dan akhirnya juga dapat dipercaya. Dan menurut Josephson Institute, maka penting bagi kita untuk mempunyai 4 ciri di atas, yakni integritas, beriman, serta bersahabat dengan Kristus sepenuhnya. Kejujuran menyatakan kebenaran sekaligus hal-hal yang benar terdorong oleh kasih kepada Allah dan kepada sesama. Menepati janji dengan segala bakat dan talenta, melaksanakan komitmen-komitmen pembaptisan dan sarana-sarana lain dalam gereja yang kita terima sebagai sakramen, dan setia dalam menghayati keberimanan sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada mereka yang belum mengenal Allah, dan itulah kesaksian hidup yang diperjuangkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya kira dari bacaan Injil ini lalu ada reformasi diri, perubahan hidup terus-menerus, upaya untuk pengendalian diri, untuk terus berubah agar mampu mengikuti kehendak Tuhan. Maka mengacu pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan dan menegaskan motivasi dan tujuan daripada puasa.
Adapun makna dari ajaran Yesus bagi kita antara lain mengendalikan diri agar kita lebih mudah mengikuti kehendak Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan. Maka di sini kita diajak untuk bersikap bijaksana dan rendah hati sebagai pembawa damai dan selalu berpikir positif, bersikap sportif dan bertindak produktif bagi sesama secara tulus dan ikhlas tanpa pencitraan diri. Dan saya kira hal itu kita lihat dalam kunjungan Paus kita yang datang mengunjungi negara kita, mengunjungi kita di Indonesia. Kita boleh merenungkan banyak hal yang sungguh dinyatakan dan diungkapkan di sana lewat sikap dan perilaku yang dinyatakan, dan semua orang mengakui hal itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia sendiri adalah bukan hanya sebagai orang yang percaya, tetapi sungguh meyakini dan menghidupinya, sehingga dalam melakukan itu tidak menjadi kaku, tetapi justru sungguh sangat perlihatkan bagi semua orang tanpa kecuali. Dan dengan demikian tentu dalam merenungkan dan mencoba menghayati hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya sendiri terenyah dengan seluruh sikap dan perilaku seperti itu. Kenapa terenyah? Karena tentu juga sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan, apakah berusaha untuk menghayati apa yang dihayati oleh Paus kita? Jadi bukan sekedar hanya dinyatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi sungguh-sungguh dihidupi dalam segala kehidupan yang ia nyatakan. Begitu sederhana, begitu rendah hati, begitu semangat, semuanya itu karena punya keyakinan. Biasanya para penguasa dan orang yang khawatir akan hidupnya, utamanya orang yang sangat terkenal, itu pada saat pergi, lalu mungkin mobilnya akan memakai kaca yang tidak tembus dengan peluru apapun itu. Tetapi kita bisa melihatnya bahwa ternyata dia membuka kaca mobilnya yang sederhana, hidup sederhana dan penuh dengan senyum pesona untuk siapa saja. Itulah pembaruan diri terus-menerus yang senantiasa boleh diungkapkan dan nyatakan dalam kehidupan. Tentu kita berharap bahwa kita juga mau dan ingin untuk mengembangkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan dalam seluruh situasi itulah kita diajak untuk semakin memperbarui diri sepenuhnya dari hidup yang lama ke hidup yang baru yang terus berkembang dengan semangat kasih. Kristus di sini mengajak kita untuk membarui diri setiap hari dengan terus membina relasi yang akrab dan mendalam secara personal dengan Tuhan dan berpuncak pada perayaan Ekaristi. Kita diajak untuk jadi pelaku sabda Allah yang benar dan tulus tanpa mencari katakanlah pencitraan diri diakui oleh orang-orang lain, tetapi justru di hadapan Tuhanlah kita disadarkan bahwa semuanya itu hanya semata-mata karena kita mau sungguh mencintai Allah sepenuhnya dengan hati yang tulus. Bukan karena itu adalah perintah maka kita harus melakukan, tetapi kita melakukan sebagai ungkapan tanda persatuan kita dengan Allah, dan itulah yang kita sebut dengan hidup doa, dan hidup doa yang menjadi kekuatan baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Itu akan senantiasa membuat kita lebih bijak dan semakin bijak dalam menapaki hidup, sehingga hidup baru sungguh semakin meresapi seluruh hidup kita. Semoga demikian. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman dan kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari sunyak di depan Allah kita hening, menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita pada kesempatan ini. Terlebih kita doakan mereka yang minta doa dari kita. Syukur pujian kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau boleh mengantar kami untuk memasuki bulan September ini. Dan di hari Jumat pertama kami datang untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Dikau. Semoga seluruh doa dan harapan-harapan kami sungguh semakin berkenan kepadamu, karena Engkau semakin memberikan yang terindah yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan, sehingga kami memiliki komitmen untuk selalu berusaha mau bersatu dengan Dikau. Semoga rencana-rencana kami di masa akan datang sungguh semakin boleh kami upayakan dan laksanakan sebagai tanda persatuan dan kebersamaan kami sebagai satu kawan umat-Mu di paroki ini, dan terlebih persatuan dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih rahmat ulang tahun bagi saudara kami Alfred William yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semoga dengan perlindungan bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa membuat saudara kami ini semakin sehat, semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan, semakin terberkati dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan. Dan dengan demikian sungguh rasa damai dan bahagia itu semakin dinikmati bersama dengan seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat kekuatan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya bagi saudari kami Gabriela Audrey Karen yang akan mengalami kemoterapi besok pagi. Semoga Allah berkenan memulihkan kesehatan Gabriel Audrey Karen melalui tenaga medis dan obat-obat yang digunakan dan dikonsumsi selama proses kemoterapi, sehingga suatu saat saudara kami ini sungguh boleh pulih dari penyakitnya. Kuatkan dia dalam menghadapi kemoterapi yang akan dijalani mulai besok. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya keselamatan arwah bagi Ibu Litwina yang telah berpulang 6 bulan yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, atau saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian, kalau sudah bersatu dengan Dikau dan para kudus menuju surga, Dia akan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan dan harapan kami. Berkenanlah menerimanya melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persembahan Mada Bakti 477, Mada Bakti 477, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi
gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memberkati persembahan ini agar menjadi daya pembaharuan dalam pengabdian kami kepadamu. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang
Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang dedirat pada kesempatan ini di hari Jumat pertama di bulan September ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Madabakti 508, Hati Yesus Raja Cinta, Madabakti 508. Ya hati Yesus Raja Cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja Cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja Cinta, terimalah hati kami, yang dengan rela kami serah, membalas kasih-Mu mesra. Nyalakanlah senantiasa cintaku akan Dikau. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Sang Pembaharu, kami terima dengan sukacita dalam Ekaristi Kudus. Semoga kami mau menata hidup seturut kehendak-Mu, dan kelak Kau anugerahi hidup abadi bersama Putra-Mu. Kini kami akan melanjutkan kebersamaan dan persatuan kami dengan Dikau, dengan merenungkan tanda cinta kasih-Mu yang Kau hadirkan dalam Sakramen Maha Kudus. Semoga melalui permenungan di hadapan-Mu, kami semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dan persatuan dengan Dikau. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Lagu persiapan salve puji syukur 557. Allah yang tersamar puji syukur 557. Allah yang tersamar di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya, seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang di Kau, hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah-langkah yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sejenak di hadapan Allah, kita renungkan sabda Tuhan, kita dengarkan pada kesempatan ini. Tadi ajak oleh Tuhan Yesus untuk semakin memperbarui diri terus menerus, meninggalkan hidup lama kita dan mengambil pola hidup baru untuk semakin mau dan ingin bersatu dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Dengan senantiasa memiliki komitmen, penuh kepercayaan kepada Tuhan, penuh penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Selalu berpikir positif dalam seluruh kehidupan dan tidak berusaha untuk menghakimi orang lain sebelum penghakiman Tuhan itu datang kepada kita. Kita bersikap terbuka dan berusaha untuk hidup jujur dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kalau kita mengupayakan semuanya itu, maka rasa damai dan bahagia sungguh tak terukurkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan mungkin masih ada beberapa poin yang boleh kita renungkan dari sabda Tuhan pada kesempatan ini. Mari di hadapannya kita kembali menyadari dan merenungkannya.
Kita doakan bersama halaman 9, pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat manis, penuh bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu, tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan kepersatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah pada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama-lamanya. Amin. Litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang maha tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal keallahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa, hati Yesus ditimpa penghinaan, hati Yesus hancur karena kejahatan kami, hati Yesus taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat tritui. Prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Siapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan dan sakramen Maha Kudus di bulan September ini, sekaligus menjadi penutup berkat dalam perayaan Ekaristi kita.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria ya, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Kita persiapkan lagu penutup, Mada Bakti 308, Nafas Iman, Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.